Halo, selamat siang Bu Sela. Perkenalkan nama saya Yosefa Maria Tarik Sena dengan NIM 225114029. Jadi di proyek UAS kali ini saya akan menjelaskan tentang power supply. Langsung saja ke rangkaiannya. Ya, ini adalah rangkaian yang untuk UAS. Di rangkaian tersebut, yang diminta adalah mengganti R2-nya. Di sini kami ganti menggunakan rumus yang VO sama dengan satu ditambah R1 per R2 lalu kami kali ke VZ-nya. Di situ hasilnya ada 9.832,985 sekian. Jadi kami bulatkan menjadi 10.000 K 10 K ohm. Lalu di sini juga C1-nya Ibu minta variasi, akhirnya kami ganti dari yang awalnya 1.000 sampai ke 50 mikrofarad. Bakal saya coba dulu untuk perbandingan perbedaannya. Dari pertama yang untuk 1.000 bakal kita ini run. Ini untuk keluaran untuk 1.000 mikronya. Nah, ini untuk di sini titik yang ini VA max-nya. Lalu ini untuk VA min-nya. Segini nih perbedaannya. Lalu di sini juga ada seperti di sini. Nah, ini untuk VA max-nya, VO-nya tuh di sini. Begini, lalu ini untuk keluaran di bawahnya seperti ini. Masih lurus yang di atas. Yang sementara yang di garis pinknya ini, yang merah, ini ada sedikit turunan. Ini untuk yang 1.000 mikro. Baru kita bisa ganti ke 330. Kita bakal coba ganti ke 330. 330. 330. Nah, di sini sudah ada terlihat perbedaannya. Perbedaannya di sini adalah sepertinya VA max-nya ini sama saja, hanya V min-nya itu sudah sangat turun melebihi baris ini. Sudah sangat bagus. Lalu untuk keluarannya juga yang biru ini, garis biru tadi sebelumnya kan masih lurus. Yang ini sudah ada jalan masuknya sedikit, seperti lengkungan-lengkungan. Mari kita coba langsung ke paling rendah. Di sini kami ambil paling rendah itu di 50 mikrofarad. Karena kalau nol itu menghasilkan sampai M. Kami sudah mencobanya. Sampai milimeter. Terlalu kecil. Akhirnya kami sampai di 50 saja. Nah, ini VA max-nya tetap, hanya VA min-nya itu sudah sangat mendekati garis garis nol. Sama seperti keluaran yang di bawah sini juga, lengkungan yang tadinya hanya sedikit, ini sudah sangat dalam. Seperti itu. Lalu untuk kesimpulan yang bisa saya lihat, itu kami ada bikin di laporannya. Ini untuk perbedaannya. Jadi yang saya lihat semakin kecil C1-nya, maka lengkungannya semakin semakin ke dalam. Lengkungannya semakin berupa sinyal setengah, sinyal analog ya ini.
Jadi seperti yang tadi saya bilang, semakin kecil C1-nya, nilai C1-nya, maka semakin terbentuk sinyal analognya yang di bagian sini. Mm-mm. Ini sampai melewati garis yang biru juga, semakin mendekati ke nol. Sementara kan VA Max-nya tetap saja sih saya lihat, tidak ada bedanya, sekecil ini. Lalu di sini ada tabel hasil pengujian yang kami masukkan. Jadi di sini ada VA Max dan VA Min. VAPP ini hasilnya dari VA Max kami tambah, salah, maaf, VA Max kami tambah dan kami kurang dengan VA Min. Lalu di sini ada VC Max dan VC Min. Lalu ada VC Ripple. VC Ripple itu yang ini di bawah delta. Itu adalah VC Ripple-nya kami. Lalu ada VO Max, VO Min, VO AVG. VO AVG ini kami dapat dari hasil pertambahan VO Max dengan VO Min. Kami tambahin, maka ini hasilnya. Dapat kami lihat di sini dari hasil tabel pengujian power supply kami ini, VC Ripple yang paling kecil ada di C1 saat 220. Saat dia di 220 mikrofarad, itu VC Ripple kami hanya 1938 M. 220. Nah, ini dia. Hanya segini, 1938. Lalu ini ada VC Max kami, VC Min kami. Lalu ini VO-nya, VO Max, VO Min. Seperti itu. Lalu untuk VC Ripple yang paling terbesar ada di 330 itu sampai 109,59 M. 303 di ya ya di 330. Nah, ini dia. Nih, ini untuk ripple-nya setinggi ini. Lalu dengan VA max-nya 19,207, VA min-nya 10,310, sementara VO max-nya ada di 4.760, VO min-nya ada 4.705. Di sini saya agak sedikit kesalahan. Jadi ada beberapa rangkaian yang VO Max dan VA Max-nya itu di sebelah kanan. Harusnya di sebelah kiri. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Hmm. Halo guys, perkenalkan nama saya Maria Suci Benedetta. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 221424004. Kali ini kita akan membahas mengenai soal yang kedua, yaitu simulasikan rangkaian pegangan tegangan menggunakan software MicroCAD. Nah, kita akan membandingkan antara pegangan tegangan negatif dan positif, terus melihat perbedaan bentuk rangkaiannya, hasil outputnya, nanti grafik gelombangnya itu seperti apa, nanti kita akan melihat bentuknya seperti apa. Sebelumnya seperti apa? Pegangan tegangan adalah suatu rangkaian elektronika yang digunakan untuk menghasilkan tegangan keluaran yang lebih besar dari tegangan inputnya. Terus tanpa menggunakan transformator step up. Rangkaian ini bekerja dengan prinsip penyeraran dan penyimpanan muatan menggunakan dioda dan kapasitor secara bertingkat. Nah, ini terus kita menggunakan simulasi menggunakan microcard. Ini kita menggunakan perlu melihat kita kan perlu melihat ketentuan rangkaian. Nah, simulasikan rangkaian pegangan tegangan seperti gambar berikut ini. Nah, untuk gambar berikut ini kita memasukkan
frekuensinya terlebih dahulu. Nah, frekuensinya sudah ditentukan yaitu 50 Hz. Terus amplitudonya adalah nilai FM-nya yang dihasilkan yaitu adalah menggunakan rumus 20 ditambah P. P itu adalah kelompok kita. Jadi nilai yang dihasilkan adalah 24 nilai FM-nya atau amplitudonya. Terus kita menggunakan nilai diodanya itu adalah menggunakan tipe 1N407. Dan kemudian kapasitor yang ditentukan yaitu adalah 1 mikrofarad. Nanti ada groundnya tersebut. Kemudian kita simulasi. Nah, kita analisiskan terlebih dahulu. Kita pencet analisis, terus tersier. Nah, kan hasilnya seperti ini ya. Kita terlebih dahulu maksimum text. Time stepnya itu adalah 1 US. Nah, kita ubah tadinya kan 0 ya. Terus nilai ininya kita ubah menjadi A, B, C, sampai E. Nah, kemudian kita run. Nah, hasil gelombang yang dihasilkan dari grafik itu seperti apa? Nah, ini adalah hasil dari tegangan negatif. Nah, kemudian untuk menghasilkan nilainya, kita pencet ini, peak. Nah, ini kita menghasilkan nilai, yaitu adalah nilai dari grafiknya. Nih, grafiknya kita dapat nilainya, FM-nya. Nih, kita nilai outputnya ya. Terlebih dahulu, terlihat dari grafik, kita dapat melihat bentuk gelombang hasil dari rangkaian pengadaan tegangan negatif. Nah, nilai ampere inputnya merupakan nilai FM, yaitu 24 volt. Kemudian nilai Dopplernya, yaitu adalah yang di hijau-hijau ini, nilai FD, 152,934 volt. Kemudian, untuk nilai tripler merupakan nilai FCA. Nah, yang dihasilkan di sini, yang di ungu-ungu ini, minus 23,660. Dan nilai FE-nya, yaitu adalah nilai quadrupler, yaitu adalah nilai 152,966. Nah, ini yang dihasilkan. Nah, ini adalah bentuk grafik gelombangnya seperti ini nilainya. Kita sesuaikan nilai biru adalah nilai amplitudonya tadi, terus nilai yang merah, yang kita lihat yaitu adalah nilai hijaunya. Hijaunya yang dihasilkan nih dari grafik bentuk gelombangnya seperti ini, dan nilai dari warna ungu adalah nilai FCA-nya. Terus nilai yang warna hitam itu adalah grafik dengan nilai FE-nya. Penjelasan grafik, pada awalnya terlihat gelombang sinus yang awalnya amplitudonya 24 volt. Setelah beberapa detik, outputnya mulai meningkat tajam hingga mencapai ratusan volt gelombangnya. Terus kemudian stabil di garis bawah, negatif dengan mode tertentu. Ini menunjukkan bahwa rangkaian berhasil menggandakan tegangan ripple kecil masih terlihat, menandakan kapasitor bekerja mengisi dan menyuplai arus. Selanjutnya, kita lihat tegangan-tegangan positif. Rangkaian ini memiliki susunan dioda yang menghadap ke atas, membuat hasil output berada pada polaritas positif. Nih, yang tadinya kan diodanya kebalik ya, kita ganti diodanya kebalikannya dari nilai tegangan negatif. Nah, sekarang diodanya beda rangkaiannya, tapi isinya tetap sama, isi rangkaiannya seperti ini.
Eh, Kemudian kita analisis dulu, terus kita pencet transfer. Nah, kita lihat dengan hasilnya tetap sama ya. Tidak ada yang dirubah sama sekali di sini. Terus kita run apakah hasilnya sama atau berbeda. Nah, ternyata gelombang grafiknya nilainya berbeda tuh yang dihasilkan. Nah, di sini kan belum ada nilainya. Kita pencet ini untuk menghasilkan nilai, yaitu adalah pencet peak. Nah, di sini menghasilkan nilai dari grafiknya. Hasil grafik kedua ini menunjukkan amplitudo inputnya merupakan nilai FM-nya, yaitu adalah 24 volt. Terus doublernya itu adalah nilai FD-nya, yaitu 12,231 volt. Terus triplenya merupakan nilai FCA-nya, yaitu adalah min 11,907. Dan nilai quadrupler merupakan nilai EV-nya, yaitu 11,906 volt. Nah, kita dilihat dari grafiknya nih. Ternyata nilainya kebalikannya. Grafiknya kebalikannya nih. Yang tadinya grafiknya ke arah ke atas, sekarang grafiknya ke bawah. Yang bentuk gelombangnya ini. Nah, kita lihat dulu. Dari penjelasan ini kita lihat bahwa gelombang infusionidaitik bahwa gelombangnya tadi kan 24 volt. Nah, muncul terlebih dahulu kemudian terlihat bahwa gelombang ini bertahap naik menetap ke nilai tertentu. Nah, sesuai dengan tahapan pengadaan nilai outputnya yang positif. Ini lebih kecil karena kemungkinan pengambilan mode atau nodenya berada pada titik penguatan yang belum maksimum. Meskipun begitu bahwa gelombangnya itu tetap menunjukkan penggunaan pegangan tegangan secara positif. Nah, dari perbandingan analisa ini, dari grafiknya kita dapat melihat bahwa tegangan negatif merupakan output di bawah nilai sumbu nol, mencerminkan arah polaritas negatif. Sedangkan tegangan positif, output berada di atas sumbu nol, menandakan bahwa polaritas positif. Susunan diodanya tadi berbeda kan, secara tegangan negatif kita dapat melihat bahwa diodanya itu menghadap ke bawah, yaitu ke katoda, ke ground. Kemudian tegangan positif, dioda menghadap ke atas, katoda ke output. Nah, nilai outputnya itu juga berbeda karena faktor posisi pengukuran. Nah, itu juga mempengaruhi dari pengukuran node, efek drop, tegangan dioda, dan waktu pengisian kapasitor juga mungkin nanti mempengaruhinya gitu. Jadi, kesimpulannya adalah baik pegangan tegangan negatif dan positif bekerja dengan prinsip yang sama, mengisi dan menyalakan kapasitor secara bergantian lewat dioda. Nah, perbedaan hasil terletak pada arah diodanya dan posisi pengambilan outputnya atau nilai FM-nya itu adalah 24 volt dengan frekuensi 20 dengan frekuensinya yaitu 50 Hz serta menggunakan dioda 1N 407 dan kapasitor 1 mikrofarad dapat melihat simulasi dengan cukup mendekati kondisi secara nyata. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gustima Demedianta dengan NIM 2431. Di sini saya akan mempresentasikan
soal ulangan akhir semester elektronika dasar yang nomor 3. Jadi soal nomor 3 di sini adalah rangkaian seperti ini. Dan yang pertama kita disuruh, yang nomor 3A adalah pengaruh perubahan nilai beta terhadap titik kerja transistor. Beta 1 itu kita mencari dengan cara salah satu digit akhir NIM tiap anggota kelompok itu kita tambah. Jadi 80 ditambah 9 tambah 4 tambah 1 yang kita menemukan hasilnya adalah 94. Dengan VBE yang sudah ditentukan yaitu 0,7 volt. Di sini kita bisa lihat B1 sudah kita mendapatkan, B2 yaitu 94 ditambah 100, B3 yaitu 94 ditambah 50, dan B3, B4 maksud saya dapatkan 94 dikurang 50. Nah, kita di sini disuruh mencari IB, C, dan VCE untuk bisa beta 1, beta 2, dan seterusnya. Dan masukkan nilai perhitungan ke dalam tabel. Nah, rumus yang saya gunakan itu adalah untuk mencari IB, yaitu VCC dikurang VBE per R1 ditambah beta ditambah 1 kali 3. IC yaitu beta ditambah IB. Dan yang terakhir VCE dengan VCC dikurang IC kali R2 tambah R3. Nah, hasil yang saya dapatkan dari beta 2 atau 194 itu, IC yang saya dapatkan adalah 4,950 mA. Dengan VCE itu sebesar 1,919 volt. Dengan titik kerja yaitu aktif karena VCE cukup besar. Dan yang beta 3 atau 144 itu saya mendapatkan IC-nya 5,468 mA dengan VCE yaitu 1,778 volt. Jadi kerjanya itu aktif karena VCE cukup besar juga. Dan yang ketiga, yang beta 1 atau 94, IC yang saya dapatkan itu 3,907 mA dengan VCE 200,3, maaf maksud saya 2,325 volt. Nah, itu aktif karena VCE juga cukup besar. Dan yang terakhir, beta 4 sama dengan 44. IC yang saya dapatkan adalah 1,565 mA dengan VCE yang saya dapatkan itu 2,840 volt. Nah, itu juga aktif karena VCE cukup besar. Nah, seperti ini tabelnya. Yang saya perlihatkan yang ini adalah tabel IC. Yang pertama itu 4,95, yang kedua 5,468, yang ketiga 3 maksud saya 3,607, dan yang terakhir itu 1,565. Dan juga tabel yang PCE, yaitu yang pertama 1,919 yang ada di sini, yang kedua 1,778 yang ada di sini, dan yang ketiga 200, maksudnya 2,325 yang ada di sini, dan yang terakhir 2,840 yang ada di atas sini. Terus itu, nah yang kedua kita lanjut ke 3B, yaitu pengaruh nilai RB terhadap titik kerja transistor. Ini yang beta transistornya IB, maksud saya B1-nya itu sama seperti di atas, dan VBE juga sama 0,7 volt. Nah, di sini kita disuruh tentukan IB, IC, dan VCE. Nah, rumus yang saya gunakan itu hampir sama, namun yang diganti itu adalah RB ini. Yang tadi di atas yang nomor 3A itu adalah R1, nah, sekarang kita ganti dengan RB. Nah, nilai yang saya dapatkan itu adalah dalam RB 820.000 ohm, adalah IC-nya 7,34 mA dengan VCE 1,351 volt. Dan titik kerja saturasi karena nilai VCE sangat rendah. Yang kedua, RB 470.000 ohm. IC-nya saya dapatkan ini 4,123 mA
dan VCE 2,144 volt. Nah, titik kerjanya itu aktif. Dan lanjut yang nomor 3, 390.000 ohm. IC yang saya dapatkan adalah 3,457 miliampere dengan VCE 2,325 volt. Nah, itu juga bersifat aktif. Dan nomor 4, 270.000 ohm. IC yang saya dapatkan 2,459 miliampere dan VCE yaitu 2,597 volt. Nah, itu juga bersifat aktif ketiganya. Dan yang nomor 5, saya 120.000 ohm dengan IC 2,936 miliampere dan juga VCE-nya 2,936 volt. Titik kerjanya cut off karena VCE itu tidak mengalir banyak arus. Jadi kita mulai RB yang 6 itu 56.000 ohm dengan IC itu 6,792 miliampere dan juga VCE 1,417 volt. Itu bersifat aktif. Dan yang terakhir yaitu 7 RB saya mendapatkan 22.000 ohm yang saya dapatkan IC-nya itu 2,135 miliampere dan juga VCE yang saya dapatkan 2,685 volt. Nah, itu bersifat cut off. Ini catatan baris 1 dan 6 menunjukkan saturasi karena nilai VCE cukup rendah walau arus AC tinggi, artinya transistor mengantar penuh. Baris lainnya umumnya di daerah aktif karena nilai VCE masih cukup tinggi. Ini ya, nah yang cukup tinggi dan ini tabelnya. IC yang saya dapatkan ini 7,034 yang berada di sini. Yang kedua 4,123 ada di sini. Yang ketiga ada 3,457 di sini. Dan yang keempat 2,459 ada di sini. Cuma ada 2,136 di sini. 26 di sini, 6,792. Yang terakhir 2,135 yang ada di bawah sini. Dan VCE-nya yang saya dapatkan itu 1,351 ada di sini. Dan yang kedua 2,144 ada di sini. Yang ketiga 2,325 ada di sini. Yang keempat 2,597 ada di sini. Yang ada 5 ada 2,936 ada di sini. Yang keenam ada 1,417 ada di sini dan yang terakhir 2,685 ada di sini. Nah, seperti ini teori yang saya buat yaitu ini adalah mencari beta yang 3A di awal. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dan juga ini yang dari RB saya mendapatkan ini. Ini yang pertama itu saya mendapatkan ini hasilnya. Yang kedua ini, yang ketiga ini 2,597 volt. Yang keempat ini dan yang kelima ini 7. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.